Apa sih itu TBC? Situ orang tak bisa cakap dia. Gejalanya gimana sih? Ada darahnya. Horor ya? Kalau untuk peran BPKK Batam Kita lakukan adalah deteksi TB. Pencitraan. Oh, Ya. di situ poinnya ya, Ya. Dok ya. Halo, Assalamualaikum Sobatku Batam. Welcome to Karkes, Karantina Kesehatan Podcast. Bersama saya Ariska dan Saya Dokter Sisil. nah Sobatku Batam, kali ini kita ada di segmen baru namanya Teh Tarik. Apa itu, Dok Sil? Celoteh. Pertanyaan Pertanyaan menarik. Nah, kali ini adalah gagasan dari teman-teman AOC Batam, Agent of Change Batam. Dan kebetulan kami dua host ini, saya Ariska dan Dr. Sisil, kebetulan adalah anggota dari AOC. Tapi bukan anggota, kita menghadirkan ketua AOC di sini. Dr. Sisil adalah ketua AOC-nya di Arisca sini. bisa aja. Bisa dong. Oke, kita lanjut. Lanjut aja, Dok. Karena kan kita kan berbicara teh tarik ya, celoteh menarik. Nah, kita sudah mendatangkan dua narasumber di sini dan kita akan membahas mengenai apa itu. Kita sapa dulu narasumbernya ya. Yang pertama di sini ada Dokter Putra. Halo Sobat Q. Halo Dokter Putra. Yang selanjutnya Yang kedua. ada Kak Ratih. Halo sobatku. Halo Kak Rati. Dokter Putra dan Kak Ratih ini anggota dari tim Ker 4. Iya. Ya, Tim benar Ker faktor resiko kesehatan orang, kegawat daruratan, dan situasi khusus. Lulus. Benar Ya sekali betul namanya. sekali. Benar Karena kalau sekali. saya sendiri Dok Sil, kadang saya tuh menyebutkan untuk tim keempat ini kan panjang sekali ya kepanjangannya. Jadi saya tuh belibet sukanya. Jadi saya sukanya menyebut tim keempat aja. Gitu ya. Karena selalu salah kan. Oke, Ca, jadi kita mau bahas apa hari ini? Nah gini kan kita kan ada program pemerintah Indonesia bahwa ada eliminasi TB di tahun 2030 dan kebetulan program TB itu adalah program prioritas nasional. Nah sebenarnya apa sih itu TBC? Dokter Putra mungkin bisa menjelaskan? Oke, boleh. Terima kasih Ariska. Jadi apa ya? TBC itu apa ya? TBC itu kalau apa kata orang Tak bisa lain- cakap. Betul sekali itu. TBC itu orang tak bisa cakap dia biasa karena mungkin kena batuk tadi kan. Iya, batuk-batuk, nggak bisa Jadi cakap kalau- ya dia. Jadi kalau jelasnya gini, bagusnya sih kalau TBC itu dia suatu penyakit infeksi ya. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman atau bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi biasanya dia itu TBC itu dia sering menyerang beberapa organ di tubuh kita seperti paru-paru, bisa juga di kelenjar getah bening, bisa di otak dan juga bisa di Tulang mungkin ya. belakang ya juga bisa ataupun di kulit juga bisa gitu. Oh, ada TBC kulit Ya, tapi biasanya yang paling sering itu apalagi di Indonesia itu yang paling sering menyerang itu di organ tubuh paru-paru itu TBC. Penyakit menular ya, Dok ya. Ya, benar sekali. Ya, Bagaimana penularannya ini, Dok? kalau untuk TBC itu ya menular dia ada salah satunya dengan droplet ya. Misalnya dengan percikan air ludah secara tak sengaja kita terpercik air ludah orang yang dari TBC aktif itu kan ataupun dengan dari airborne dari udara salah satunya mungkin bersin atau batuk kita bisa tertular juga dari TBC itu. Nah ini kan penyakit menular ya kan horor ya kalau penyakit menular itu. Nah bagaimana kita bisa mendiagnosa tegak bahwa oh dia ini menderita TBC nih ya gitu. Seperti apa sih? Atau mungkin sebelumnya, Dok, gejalanya gimana sih? Boleh. Biar kita tahu Iya, nih, biar iya. sobatku tahu gimana Iya, sih iya, kalau iya. kira-kira orang yang Pas sekali kan. tertular TBC. sebelum terdiagnosa ya Dok ya. Benar. Betul. Jadi dari data WHO ini ya, penyakit TBC itu penyakit menular yang sangat mematikan nomor 2 dunia ya, sedunia ya, nomor 2 sedunia. Wow tinggi juga ya. Ya. Jadi kalau untuk dari gejala tadi ya, Dok ya. Gejala tadi itu salah satunya tuh batuk ya. Batuk lebih dari 2 minggu. Oke, yang pasti batuk. Ya, batuk. Kemudian batuknya disertai dahak. Batuk ada berdahak ataupun bisa juga dengan ada darahnya dalam batuknya itu ya, batuk. Kemudian dia ada demam. Juga salah satu kan namanya penyakit infeksi pasti demam itu ya kan Dok ya. Demam, kemudian dia berkeringat malam itu salah satunya juga. Kemudian nafsu makan hilang gitu kan. Kalau nafsu makan hilang otomatis kita ada terjadi penurunan berat badan itu gitu. Batuk, Lebih berdahak, lebih dari 2 minggu. Iya. Yang kadang disertai dengan darah, Iya, bisa. yang ada demam,
pada akhirnya menurun atau mengurangkan nafsu makan sehingga berat badannya turun. Kira-kira seperti itu konklusi gejalanya Benar TBC ya, sekali, Dok ya. Iya. Oke. Oke, terus pemeriksaannya tuh seperti apa, Dok? Nah, salah satu untuk pencegahan pemeriksaan TBC bahwa kita tahu kita ini kena TBC apa tidak sih ya kan Dok ya. Nah, jadi kalau untuk TBC itu ada beberapa macam pemeriksaan. Salah satunya itu dengan tes montok ya. Tes Nah, montok. kita paham itu biasanya itu dengan tes tuberkulin ya, dengan tes di subkutan kulitnya. Kemudian untuk tes yang kedua biasanya ada tes pencitraan. Salah satunya yaitu dengan ronsen dada atau dengan CT scan. Kemudian tes pengambilan sampel darah ya. Kemudian yang terakhir ini tes pemeriksaan dari tadi kan yang batuk nih. Batuk ini pasti mengeluarkan dahak nih. Nah, dahaknya bisa kita periksa. Ya salah satunya itu dengan screening TB itu tadi, Dok. Oh, di situ poinnya ya, Iya. Dok ya. Oke. Nah, tadi kan sudah pemeriksaan juga. Nah, kalau untuk peran BPKK Batam sendiri sebagai mendukung prioritas nasional itu seperti apa? Kan kita kan di pintu masuk nih, otomatis kan kita mengawasin orang-orang yang keluar masuk, mau masuk ke Batam ataupun mau keluar ke Batam. Nah, ada nggak sih perannya untuk terkait dengan TB ini? Ya, kalau untuk TB ini kita salah satu tadi kan peran BPKK Batam ini kan cegah tangkal ya. Salah satunya yaitu kita melakukan promosi kesehatan mengenai TBC ini, kemudian menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan untuk TBC. Salah satunya yaitu deteksi dini dengan screening TB itu. Oh begitu. Oke, kita coba beralih ke karate. Iya. Karate ini tentang screening TB ini yang sudah beberapa kali disebutkan Dokter Putra gitu ya. Kenapa sih belakangan booming banget tentang pentingnya screening TB yang sampai kita tuh beberapa kali melakukan program ini di pelabuhan-pelabuhan kita. Kenapa ya, Kak? Baik Dok, saya coba jelasin ya Dok. Screening TB ini booming karena yang pertama juga salah satu faktornya karena dari data dari WHO kita udah juara 2 ya Dok untuk kasus TBC di seluruh dunia. Dari peringkat 3 kita tuh naik jadi peringkat 2. Tapi ini peringkatnya nggak bagus. Nggak usah tepuk tangan. Not good ya, nggak usah Iya. tepuk tangan. Oleh karena itu karena TBC ini merupakan program prioritas nasional untuk mencapai eliminasi TB 2030, maka kita salah satu yang kita lakukan adalah deteksi TB, screening TB. Nah, Enggak ribet Dok, sangat sederhana, cepat dan tepat. oh, ini kan Kak Rati ini kayaknya paham betul mengenai screening TB ya, karena beliau adalah sebagai penanggung jawab di BPKK Batam mengenai program screening TB itu ya, Kak. Iya, lebih Aha. kurang. Iya, karena kan ini di BPKK Batam ya, Sobatku Batam. Jadi kita itu ada di pelaksanaan anggaran itu di tahun 2025 itu adalah hal yang wajib kita laksanakan ya, berhubung ini adalah prioritas nasional. Nah, inilah BPKK Batam menunjuk Kak Ratih sebagai penanggung jawab screening TB. Boleh dijelasin nggak, Kak? Tadi kan katanya nggak ribet nih. Enggak Dok. Supaya masyarakat nggak aduh males nih atau nggak mau lah gitu. Gimana sih screening TB itu yang udah kita laksanakan? Baiklah, screening TB itu kan kita laksanakan di pelabuhan-pelabuhan kita ya, yang udah kita laksanakan melalui yaitu wawancara. Wawancara itu kita punya panduan, kuesioner. Di kuesioner itu kita ambil yang pertama data identitas terlebih dahulu. Identitas, kemudian lanjut ke screening status gizi. Status gizi ini kita ambil dari kita lakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Kemudian kita lanjut ke screening faktor resiko. Faktor resiko itu contohnya status merokok, riwayat diabetes, riwayat HIV dan lain-lain ya. Kemudian lanjut ke pemeriksaan kontak, apakah ada riwayat TBC sebelumnya, apakah ada riwayat kontak TBC sebelumnya. Terakhir itu kita lanjut ke screening tanda dan gejala. Tadi sebenarnya tanda dan gejala ini udah dijelasin sama Dokter Putra ya. Tanda gejalanya yaitu batuk lebih dari 2 minggu atau batuk di bawah 2 minggu tetapi disertai salah satu gejala seperti demam hilang timbul, penurunan berat badan, berkurangnya nafsu makan, kemudian yang terakhir itu adalah keringat yang banyak pada malam hari. Tapi tidak ada aktivitas ya, tidak ada aktivitas. Itu kita ambil untuk dilanjutkan menjadi terduga.
Oh, itu disebut terduga. Terduga. Lalu gimana Kak? Apa yang kita lakukan pada terduga ini? Si terduga itu. Iya. Bagi pasien kita di pelabuhan yang akhirnya ditetapkan menjadi terduga, kita lanjutkan pemeriksaan pengambilan sampel dahak. Sampel dahak ya. Iya, betul. Lalu dia harus mengeluarkan batuknya itu Iya, berarti betul, ya. betul. Kita dampingin, kita ajarin gimana caranya supaya dahak itu bisa diambil. Nanti takutnya kalau nggak didampingin dahak orang lain yang diambil. Iya, kita tungguin di situ. Kita tungguin, Oh. kita ajarin gimana supaya bisa keluar. Tapi alhamdulillah sejauh ini bisa terus. Iya. Jadi Kak Ratih ini mengikuti ya. Ayo Iya, diambil, saya- Bapak iya, diambil dahaknya. Saya ikutin. Oke. Lanjut Kak. Kemudian kita ambil sampel dahaknya dan kemudian kita kirim untuk pemeriksaan TCM namanya. Oh, kita lakukan pemeriksaan di BBKK Batam sendiri atau gimana Kak? Oh, kita tidak punya ya dok untuk fasilitas untuk pemeriksaan TCM. Kita kirim ke Puskesmas Tanjung Sengkuang karena klinik BBKK Batam sendiri kan di wilayah kerja Puskesmas Sengkuang. Jadi kita kirim ke situ. Oke, nanti jadi berarti sampel dahak yang sudah kita dapatkan dari terduga tadi akan kita kirim ke Puskesmas Tanjung Sengkuang. Ya, betul, Untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan TCM. Betul dok. Oke, kemudian hasilnya nanti Kak, sampai kepada terduga tadi kan mereka pasti was-was nih. Iya enggak saya TBC apa enggak gitu kan ya, atau Iya. sakit yang lain misal. Betul, Itu bagaimana sampai nanti kepada yang bersangkutan? Sampelnya itu kita kirim biasanya 1-2 hari itu sudah keluar hasilnya. Enggak lama ya. Cepat ya. Cepat. Alhamdulillah cepat. Nanti kita bisa lihat hasilnya dari website SITB dan biasanya juga melalui komunikasi kita dengan PJTB dari Puskesmas Tanjung Sengkuang. Biasanya juga kadang-kadang menginformasikan lewat WhatsApp juga dan melalui website juga bisa kita cek. Ketika hasilnya negatif, alhamdulillah kita beritahukan ke pasien kalau hasilnya negatif, bukan TBC begitu ya. Kita tegakkan diagnosa di SITB itu bukan TBC. Kalau ketika positif, kita informasikan juga kepada pasien, kita hubungi pasien ini kalau hasilnya positif dan kita kembali tanyakan pasien ini domisilinya di mana. Karena di pelabuhan ini kan kebanyakan masyarakat pelabuhan ini domisilinya tidak di dekat pelabuhan juga. Jadi bisa aja dia di positif misalkan di Pelabuhan Punggur misalkan ya. Tapi sementara domisilinya contohnya mungkin di Sagulung nih contohnya. Jadi kita tanyakan lagi ke pasien tersebut, mau di mana nih perujukan untuk pengobatannya. Oh, untuk selanjutnya Ya, mendapatkan betul. pengobatannya. Pengobatannya dan investigasi kontaknya juga kan supaya dekat dengan kediaman beliau gitu. Oke, begitu. Jadi nanti dari tim Kak Ratih nih yang selanjutnya mencari tahu kira-kira yang bersangkutan mau melanjutkan pengobatan di sekitar tadi pelabuhannya Atau, ataukah di dekat domisilinya. Betul, tergantung pilihan pasien. Kita serahkan ke Oke. pasien. Biar nggak ribet gitu ya Kak ya. Betul, biar merasa nyaman juga kan, maunya di mana gitu. Karena kan akan pengobatannya lumayan panjang ya. Iya benar-benar supaya tidak ada putus obat. Betul, untuk menghindari hal tersebut juga. Seharusnya kalau dengan seperti ini, Ca, angka pemulihan dari pasien TB kita harusnya membaik. Harusnya ya, harusnya. Demi bisa mencapai program prioritas Prioritas nasional nasional. tersebut. Iya, Oke, semoga begitu. membaiklah dengan ikhtiar yang udah kita lakukan. Oke, Kak Ratih ini kira-kira target yang diberikan untuk BBKK Batam itu sebagai untuk survei dan screening TB itu berapa orang gitu? Target tahun 2025. 2025. Target tahun 2025 itu kita di 500 orang ya 500 yang harus orang. kita capai untuk screening. Dan itu terdiri dari siapa aja? Tadi kan disebutkan bahwa nanti kan ini kan khusus rahasia ya, dalam ini kan hasilnya kan rahasia ya. Iya, Kalau betul. misalkan itu untuk siapa aja? Kalau misalkan kita kan sebagai misalkan untuk pelaku perjalanan, nah kalau misalkan pelaku perjalanan kan otomatis kan dia tidak stay di Batam, ada yang tidak stay Iya, di Batam. betul. Nah ini seperti apa kita untuk tindak lanjutnya gitu nanti? Jika kita kan melakukan screening kan di pelabuhan ya, di pelabuhan itu ada pelaku perjalanan, ada masyarakat pelabuhan juga, Oh, masyarakat pelabuhan juga. pelabuhan Oke. juga. Intinya semuanya bisa kita lakukan, kita ambil sampelnya. Untuk perujukan itu bisa, semuanya bisa kita pilih di mana rujukan pasiennya. Oh. Dan sebaiknya untuk pelaku perjalanan yang kita ambil sampel dahaknya, tentu kita tunda ya perjalanannya ya, sampai hasilnya keluar. Iya benar. Iya, untuk pelaku perjalanan. Oh, gitu. Iya. Supaya aman juga kan, karena Iya, hasilnya betul. cepat kok, 1 hari tuh atau paling lama 2 kali 24 jam udah keluar. Jadi tadi target BBKK Batam
500 orang. Oke. Sejauh ini nih Kak, udah sampai kita bulan segini, udah berapa sih yang BPKK Batam bisa laksanakan screening TB-nya? Udah masuk TW4 nih. Iya, TW4 alhamdulillah ya, sampai di TW4 ini kita sudah di 729 Oh, orang. alhamdulillah udah lebih dari target Sudah dong. melebihi target. Luber-luber lah targetnya nih. Alhamdulillah. Oke. Dari 700 target itu sudah pernah ada yang kita dapatkan terduga tadi? Untuk terduga kita di 11 orang. Oh, 11 Iya, orang. Dari awal tahun ya sampai Dari sekarang awal ya. tahun sampai sekarang. 11 orang. 11 orang udah ada yang Terduga. positif, Kak. Positif baru 1 orang. Baru satu orang. Sudah dia melanjutkan atau melaksanakan pengobatannya berarti ya? Alhamdulillah sudah, dan beliau syukurnya sangat kooperatif. Oh iya. Berarti kita selalu baik kontak terus sama si pasien itu ya berarti ya? Sampai kita lakukan perujukan, dan ketika beliau sudah sampai ke puskesmas rujukannya, kita sebenarnya semua bisa lihat di aplikasi SITB. Bagus sekali aplikasinya. Kita bisa lihat dia udah mulai pengobatan. Perkembangannya kita gitu bisa ya? cek. Kita bisa cek dari jarak jauh gitu. Oke. Jadi Apabila aplikasi sudah datang gitu. aplikasi itu sebagai, jadi kita bisa pantau ya. Iya betul. Dan itu sebagai, berarti kita misalkan nih, kan harusnya ada pelaporannya ya, Kak Rati. Itu kita melaporkan di mana? Apakah di aplikasi tersebut, ataukah kita langsung melaporkan ke dinas, ataukah langsung ke pusat, atau seperti apa? Untuk SITB sendiri, semua data yang kita screening, semua yang kita screening sebanyak 729 tadi, itu semuanya masuk ke SITB sebagai data penginputan yang di screening. Untuk yang terduga, semuanya juga melalui SITB, website SITB, semuanya kita input di situ. Jadi semuanya untuk pelaporan ke dinas maupun di BPKK sendiri, kita lakukan semuanya. Bener-bener gak ribet ya. Berarti intinya karena ada satu aplikasi Website, satu website Iya, itu, kita laporkan di situ semua pasien yang sudah kita laksanakan screening TB, berikut dengan hasilnya. Betul. Kemudian masuk di situ semua. hasilnya pun bisa diakses oleh masing-masing pihak yang berkepentingan. Betul sekali, Dok. Dan itu aplikasinya terintegrasi berarti ya kan, Iya. karena kita bisa melihat dari seluruh Indonesia gitu ya Kak? Iya, betul. Oh, gitu. Oke, Dokter Putra, nih gimana nih? Kan horor banget nih kata Arisca tadi. Pencegahannya, Dok. Pencegahannya kalau untuk TBC tadi ya, kan sudah dijelaskan tadi ya, salah satunya dari Kak Rati tadi mengenai deteksi TB kan. Untuk pencegahannya mungkin sedari awal kita harus tahu bahwa kita kena TBC apa enggak. Salah satunya pertama yaitu dengan vaksinasi. Vaksinasi itu diberikan pada umur bayi di bawah 3 bulan, yaitu salah satunya vaksin BCG ya. Nah, ayo sobatku Batam nih, udah vaksinasi belum? Tanya sama orang tuanya masing-masing ya. Penting kan itu, Dok? Oh, jelas. Iya, sebagai pencegahan kan. Jelas. Walaupun misalnya begini ya, seandainya kita ini terkena TBC, ketika kita sudah vaksinasi, itu kondisinya kita tidak lebih parah ketika kita tidak diberikan vaksinasi BCG itu salah satunya. Berarti yang dapat vaksin, kondisinya ketika dia pun kena TBC tidak akan buruk gitu ya, Dok ya? Iya, Dok. Istilahnya untuk sampai ke tahap istilahnya bisa mencegah untuk kematian. Karena TBC itu salah satunya jika tidak diobati bisa menyebabkan kematian. Sampai menyebabkan kematian. Jadi kalau diobati dia bisa sembuh total. Itu ya. Sembuh total ya kalau diobati secara tuntas dan baik ya. Oke, tadi itu pertama, Dok. Ya. Vaksin nih Vaksinasi. untuk bayi Yang nih. kedua. Yang kedua. Ya itu salah satunya itu menjaga lingkungan kita tetap bersih dan sehat. Itu salah satunya ya sirkulasi udara harus dijaga. Jangan di ruang tertutup aja. Misalnya ruang tertutup tapi tidak ada ventilasi, tidak ada sirkulasi udara yang bagus, itu juga bisa menyebabkan faktor penularan dari TBC tadi. Apalagi kita berdekatan dengan orang tadi yang terduga tadi ya, salah satu yang terduga TBC tadi itu. Jadi apalagi kita sehari-hari tinggal satu rumah sama beliau yang terduga tadi, kemungkinan kita untuk terpapar TBC itu salah satunya juga tinggi ya? besar. Jadi apalagi jika di ruang tertutup tadi tanpa ada ventilasi, tanpa sirkulasi yang bagus, kita juga bisa tertular TBC. Berarti bisa juga dong kita, misalkan kita tinggal di satu rumah, salah satu dari anggota keluarga kita itu menderita TBC, bukan berarti kita pasti terpapar ya. Ya, Jika kita menjaga lingkungan seperti itu ya, Dok ya. ya menjaga ventilasi udaranya. Ventilasi udara. Dan Jadi lingkungan. dibuka-buka gitu ya. Iya. Jendelanya yang dibuka.
Lanjut dok, apa aja lagi? Salah satunya juga yang ketiga ini, yang satu ya perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku PHBS. Ya itu yang paling penting karena jika lingkungan kita sehat, kitanya sendiri tidak sehat, ya bisa kita juga terpapar, ya kan? Imun kita turun, Aha. di sebelah kita ada yang terduga, kita juga bisa terpapar TBC. Oh, Ya, iya, gitu. iya. Oke. Terus ada lagi? Ya, yang terakhir nih tadi yang dijelaskan sama Kak Rati ya, itu sedari awal kita mendeteksi dini dengan tadi salah satunya screening TB, apakah kita terpapar apa tidak dengan TBC itu tadi. Oke. Jadi Sobat Batam, jadi kalau misalkan Sobat Batam lagi di pelabuhan atau di bandara ya Kak Rati, misalkan ada nih, pasti kan kita ada spanduk ya. Atau ada lihat rame-rame. Ada lihat rame-rame kumpul-kumpul ini kok ada pemeriksaan apa gitu. Jangan dijauhi gitu. Jangan dijauhin, gabung. Jadi untuk sebagai salah satunya untuk screening TB ya dok ya. Jadi jangan takut-takut ya. Gampang dan enggak ribet untuk melakukan survei screening TB kok. Betul? Betul. Tahun depan masih ada lagi Kak? Insya Allah ada. Ada terus ya. Kita pantengin. Jadi mungkin kalau misalkan tahun ini sudah melebihi target, bisa nanti Sobat Batam mungkin awal tahun ya atau apa. Kalau lagi jalan-jalan di pelabuhan atau bandara, kalau misalkan ada yang kerumunan rame-rame gitu, gabung aja ya. Ikut aja sebentar aja kan ya. Sebentar. Oke, untuk TB ini ada slogannya enggak atau apa gitu? Seperti apa TB atau sehat selalu atau seperti apa gitu, ada nggak? Ada. Temukan TBC, obati sampai sembuh. TOS TB, TOS-nya double. Temukan TBC, obati sampai sembuh. Oke deh. Nah, oh ya Sobat Batam, nanti kalau misalkan ada kerumunan dan kita lagi pemeriksaan screening TB di pelabuhan atau bandara, Sobat Batam nggak usah khawatir karena itu pemeriksaannya gratis, betul? Betul. Gratis. Sampai ke pengiriman sampel dan semuanya. Semuanya gratis. Kurang baik dan kurang enak apa coba, ya kan? Pemerintah kita ya manfaatkan. Iya, pemerintah kita dimanfaatkan ya Sobat Batam. Oke, segitu dulu celoteh menarik mengenai TBC tadi ya. Oke, kita lanjut aja. Jadi Sobat Batam jangan lupa pantengin, stay tune terus di Karkes Karantina Kesehatan Podcast. Langsung aja kita tos TB seperti apa? Tos TB. Temukan TBC, obati sampai sembuh. Bye bye.